Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ana Yunita Rainbow. Hari ini di depan saya ada begitu banyak plastik, dan plastik ini berantakan sekali. Setiap hari kita belanja di supermarket, setiap hari kita belanja di mall, ada begitu banyak plastik-plastik yang diberikan kepada kita dengan aneka warna, aneka bentuk, dan kadang-kadang kalau plastik itu dibiarkan, dia akan menumpuk di berbagai tempat sehingga membuat rumah kita berantakan, baik itu di ruang tamu atau mungkin di dapur atau di mana saja. Kalau plastik itu tidak diatur dengan rapi, maka akan memberikan satu pemandangan yang tidak rapi dan tidak bersih. Oleh karena itu hari ini saya ingin bagikan pada teman-teman semua bagaimana solusinya, bagaimana caranya supaya plastik-plastik yang kelihatannya banyak sekali itu bisa menjadi plastik-plastik yang rapi, tersusun, dan mudah dicari. Yuk ikuti saya ya, kita coba. Kita mulai dari plastik yang kecil. Ini ada plastik kecil. Untuk lipat plastik ini seperti kita melipat baju. Jadi kita bisa buat plastik-plastiknya seperti ini. Kita ambil setiap garis. Ini teman-teman semua. Nah, ini ada banyak ya. Nanti kita coba semuanya. Setelah rapi, ini kita luruskan, kita lipat-lipat. Nah, ini ya. Kita buat segitiga seperti ini teman-teman. Perlu sekali kita lakukan ini sehingga menghemat tempat dan juga memberikan kesan bersih, dan pada saat kita membutuhkan kantong plastik kita tidak kesulitan lagi karena kita sudah merapikannya dengan baik dan memberikan tempat yang memang khusus untuk kantong-kantong plastik. Jadi setelah seperti ini teman-teman lihat, ini dimasukkan ke dalam dan ditekan yang kencang. Hasilnya seperti ini, jadi bentuk segitiga ya. Dimasukin ke dalam sini dan dibuat segitiga. Ya, ini satu. Nah, selanjutnya yang agak besar. Yang agak besar kita juga rapikan. Setiap sudut-sudut dari sini ke sini kita tarik sehingga dia akan jadi rapi. Itu teman-teman semua. Dan kita tarik lagi seperti ini. Setelah sudah rapi kita bisa letakkan di meja. Kita rapikan lagi. Selanjutnya kita lipat seperti itu. Kita ambil sedikit, kita lipat. Gitu ya. Kita putar. Kita rapikan semua. Nah, setelah itu kita luruskan. Sudah dia seperti ini, kita lipat segitiga seperti tadi. 1, 2, ya. Kita bisa lakukan ini sambil kita nonton TV, sambil kita dengar lagu, bisa juga sambil kita nonton YouTube. Jadi teman-teman, banyak sekali cara agar rumah kita kelihatan rapi. Untuk bisa kita rapikan, kita bisa buat seperti ini plastiknya. Jadi ini dimasukkan ke dalam teman-teman kan, dan didorong yang keras sehingga dia membentuk segitiga. Baru ini hasilnya. Tapi kan selain rapi, yang tadinya dia besar, akhirnya plastik itu akan berbentuk menjadi plastik yang kecil. Jadi teman-teman, kita bisa merapikan semua ini.
Kalau mau lebih cepat lagi kita bisa cepat. Ya. Setiap kali kita menemukan plastik, mungkin di ruang tamu, di dapur, di ruang makan, atau bahkan di kamar, maka dengan sendirinya kita sudah terbiasa membuat plastik yang tadinya ukurannya besar sekali. Seperti contoh plastik hitam ini, plastik hitamnya besar banget. Nah, ini kan kelihatan kusut, memenuhi tempat, kelihatan berantakan. Mari coba kita buat dia menjadi kecil. Coba ya, ini kita tarik dari setiap sudut ini. Nah, kita rapikan di ini. Kita tarik ujung demi ujung. Kita rapikan dan kita ambil. Ini teman-teman. Nah, sehingga dia rata dan rapi. Kita tekan yang keras, tekan yang keras. Nah, apalagi kalau kita lakoni ini menjadi kebiasaan dan kita sendiri kalau mau mencari plastik yang kita butuhkan, kita tinggal mengatur. Entah itu plastik besar atau kecil, kita tahu tempatnya. Kita bisa taruh di toples, kita bisa taruh di kotak kontainer kecil, kita bisa taruh di tempat-tempat yang kita tahu di mana tempat yang terbaik, sehingga pada saat kita butuh plastik kita tahu tempatnya, kita bisa ambil di sana. Oke, yang tadinya besar menjadi kecil. Dadah. Jadi ini ada beberapa contoh teman-teman, 4 plastik ini. Oke, masih ada lagi beberapa. Nah, kita atur seperti itu sampai selesai. Oke teman-teman, coba ya, bikin yang cepat, yang cepat, sehingga rumah kita jadi rapi. Waktu kita melakukan ini, kita melakukan hal ini, kita juga melatih kesabaran kita. Karena kadang-kadang plastik yang muncul di rumah kita itu begitu banyak, sehingga untuk melipat seperti ini membutuhkan kesabaran dan membutuhkan juga suatu kebiasaan. Tapi bagi teman-teman semua yang sudah melakukannya pasti melihat manfaatnya, yaitu rumah kita jadi lebih bersih dan tidak berantakan penuh sampah. Seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan konten-konten yang lain dari saya, dengan senang hati saya mengajak teman-teman semua untuk subscribe dan share dan juga like dan notifikasi. Oke teman-teman semua, plastik seperti ini sangat banyak akan kita dapatkan saat kita belanja di supermarket. Selalu karyawan supermarket akan memberikan kita plastik seperti ini dengan ukuran kecil, sedang, dan dengan ukuran besar. Nah, setiap hari kalau kita belanja dan mendapatkan 3-4 buah plastik, maka
Berarti di dalam 1 minggu kita memiliki 21 plastik. Dan teman-teman bisa bayangkan kalau dia 21 plastik, seperti apa rumah kita. Nah, oleh karena itu, satu pendapat saya, anjuran saya adalah untuk melipat plastik, biarlah kita jangan tunggu jadi banyak dulu, kita jangan tunggu menumpuk lebih dulu, tetapi dalam melipat plastik kita lakukan itu menjadi gaya hidup kita. Saat kita lihat plastik, kita langsung lipat seperti ini sehingga tidak menumpuk plastik-plastik itu. Apalagi kalau plastik-plastik itu menumpuk, masih ada bekas sisa-sisa makanan, atau plastik itu belum diperiksa lebih lanjut, khawatirnya di dalam ada sisa-sisa makanan dan juga ada semut dan sebagainya, maka akan membuat bau yang tidak sedap. Tetapi kalau pada saat teman-teman melipat seperti ini, maka dengan sendirinya teman-teman bisa memeriksa terlebih dahulu ada apa di dalam plastik, sehingga pada saat kita mau melipat, kita akan memeriksa dan kita lihat, oh, plastik ini bersih. Kalau plastik ini bersih, maka dengan sendirinya teman-teman bisa melipatnya. Tapi kalau teman-teman pada saat melipat dan melihat ada bekas makanan atau ada bekas-bekas air, maka teman-teman bisa membersihkan terlebih dahulu kantong plastiknya dan baru dilipat, sehingga tidak akan ada bau tak sedap dan tidak akan ada juga tempat berkeliarannya seperti semut atau mungkin kecoa atau mungkin tikus dan yang lainnya, terutama juga lalat. Jadi teman-teman semua, yuk kita coba melakoni merapikan plastik di dalam rumah kita. Nah, jadinya nanti seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman semua. Sangat mudah, praktis, dan justru memberikan pemandangan rumah kita yang bersih dan juga wangi. Baik teman-teman, demikian dari saya. Membagikan tips cara melipat plastik, dan yang pasti kita menjadi senang dengan rumah kita yang bersih seperti ini. Dadah. Yang tadinya banyak sekali sekarang menjadi sangat sedikit, padahal jumlah plastiknya ada banyak, 2, 4, 6, 8, 10, 12 plastik. Jadi teman-teman silakan praktek di rumah masing-masing, terutama bagi ibu rumah tangga, bagi siapapun kita. Mari kita membersihkan rumah kita dan mengatur sedemikian rupa sehingga plastik-plastik ini bisa dilipat dan ditaruh di tempat yang kita inginkan, seperti toples atau laci atau sebagainya. Akan baik lagi kalau kita bisa memisahkan antara plastik besar dengan plastik-plastik kecil, sehingga saat teman-teman di dapur atau dimanapun lagi membutuhkan plastik, maka teman-teman sudah tahu ini plastik besar, ini plastik sedang, ini plastik kecil. Selamat mencoba. Jangan lupa like, share, dan bagikan, dan juga notifikasinya. Oke teman-teman semua, selamat berjuang, semangat.